tidak ada yang lebih kejam dari kemiskinan, kecuali manusia yang mencemokohnya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik seperti ejekan langit di sebuah rumah reot di pinggir desa. Suara atap bocor lebih sering terdengar daripada tawa manusia. Rumah itu milik Sutrisno dan Sari, pasangan suami istri tanpa anak, tanpa harta, tanpa harapan. Dinding rumah mereka bukan lagi putih, melainkan kuning kusam bercampur jamur. Lantainya tanah, bau lembab tak pernah pergi, bahkan saat matahari sedang terik. Sutrisno duduk di sudut rumah, menatap kosong ke arah pintu. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol, matanya cekung seperti sumur kering. Sari di dapur kecil, jika bisa disebut dapur mengaduk nasi, yang bahkan tak cukup untuk 2 orang dewasa. Itu pun nasi sisa kemarin, Mas. Suara Sari lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Nasi cuma segini. Sutrisno tidak menjawab. Bukan karena marah, tapi karena malu. Sudah bertahun-tahun ia berusaha jadi kuli bangunan, buruh angkut, tukang gali, apapun. Namun setiap pekerjaan selalu berakhir sama. Upah kecil, tenaga habis, dan rasa hina yang makin tebal. Desa itu kejam pada orang miskin. Jika kaya, kau dihormati walau kelakuan busuk. Jika miskin, kau dihina walau jujur. Setiap pagi, Sutrisno melewati warung Pak Rojak. Tawa orang-orang selalu pecah saat dia lewat. Itu si Tris masih kuat aja hidup, ya, udah tua miskin pula, gak punya anak lagi. Mereka tertawa. Dan Sutrisno menunduk. Yang paling menyakitkan bukan orang lain, melainkan keluarga sendiri. Suatu siang, Sutrisno memberanikan diri datang ke rumah kakaknya. Rumah tembok, lantai keramik, mobil terparkir rapi. Ia berdiri lama di depan pagar sebelum berani mengetuk. Kakaknya membuka pintu dengan wajah datar. "Ada apa?" tanyanya dingin. "Mas, aku mau pinjam sedikit buat..." Suara Sutrisno bergetar. Belum sempat kalimat itu selesai, pintu sudah setengah tertutup. "Pinjam terus, kerja yang bener dong, jangan cuma ngerepotin keluarga." Brok, pintu tertutup, dan yang tersisa hanya hujan dan rasa tak dianggap manusia. Malam itu, Sari menangis, tangis yang ditahan, tanpa suara, sambil memeluk lutut. "Kita ini salah apa, Mas? Kenapa hidup kita begini terus?" Sutrisno menggenggam tangannya. Tangan kasar, penuh kapalan tapi tak lagi punya daya. "Aku capek, Ri. Aku capek jadi orang baik. Kalamat." Itu bukan teriakan, tapi justru lebih menakutkan karena diucapkan pelan dan pasrah. Hari demi hari berlalu, utang bertambah, perut sering kosong, dan perlahan sesuatu di dalam diri Sutrisno mulai retak. Ia mulai iri, ia mulai benci, ia mulai bertanya hal-hal yang dulu tak pernah berani ia pikirkan. Kenapa orang jahat bisa kaya? Kenapa yang nipu justru hidup enak? Kalau Tuhan adil, kenapa aku begini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seperti bisikan. Hingga suatu malam, di pos ronda, Sutrisno mendengar obrolan yang mengubah segalanya. "Tahu gak?" kata seorang pria sambil menyalakan rokok. "Si Anwar yang dulu miskin itu sekarang tajir. Usahanya apa?" "Katanya sih bukan usaha." Suara mereka merendah. "Pesugihan." Sutrisno menegang. Ada yang bilang pabing. Semua tertawa kecil, tertawa gugup. Tapi bagi Sutrisno, kata itu tidak terdengar lucu. Malam itu, ia pulang dengan langkah berat. Hujan sudah berhenti, tapi langit terasa makin gelap. Sari menyambutnya dengan senyum lelah. Sutrisno memandang wajah istrinya lama. Wajah yang dulu cantik, kini menua lebih cepat karena penderitaan. Dalam hatinya, sebuah tekad lahir. Tekad yang kelak akan menghapus sisa kemanusiaannya.
RI, katanya pelan. Kalau ada cara buat kita kaya, cepat. Apa kamu mau? Sari terdiam. Lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab tidak. Kemiskinan tidak pernah mengajari manusia tentang sabar. Ia hanya mengajarkan satu hal. Nekat. Sejak malam obrolan di pos ronda itu, pikiran Sutrisno tak pernah tenang. Nama babi ngepet terus berputar di kepalanya seperti mantra terlarang. Siang hari, tubuhnya bekerja. Malam hari, pikirannya membusuk. Ia mulai memperhatikan satu hal. Orang-orang yang dulu sama miskinnya, kini hidup berlebihan. Rumah mendadak tembok, motor berganti mobil, perhiasan berkilau di leher istri mereka. Dan anehnya, tak ada yang tahu usaha apa yang mereka jalani, Mas. Kamu kenapa? Akhir-akhir ini sering melamun, tanya Sari suatu malam. Sutrisno menghela napas panjang. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena pertarungan batin. Aku capek hidup gini, Ri. Setiap hari dihina, setiap hari numpang hidup. Sari diam. Ia tahu suaminya sudah berada di ujung. Beberapa hari kemudian, Sutrisno mulai mencari sendiri. Ia sengaja nongkrong lebih lama di pos ronda, menyimak obrolan, menghafal nama. Ia mendekati orang-orang yang dikenal aneh. Hingga suatu malam, seorang pria tua menghampirinya. Wajahnya keriput, matanya tajam, bau tembakau melekat di bajunya. Kamu nyari jalan pintas ya? Suara pria itu rendah. Sutrisno tersentak. Maksudnya, pria itu tertawa kecil. Tiap orang miskin yang duduk kelamaan di pos ronda pasti mikir hal yang sama. Sutrisno menelan ludah. Kalau mau kaya cepat, pria itu mendekat. Ada harga yang gak semua orang kuat bayar. Asterisk melantu. Mereka bicara lama. Dan untuk pertama kalinya, ritual babi ngepet diceritakan tanpa tawa. Tentang suami yang berubah wujud. Tentang istri yang berjaga di rumah. Tentang lilin yang tak boleh padam. Kalau padam, kata pria tua itu pelan, suamimu balik jadi manusia. Dan kalau ketahuan, mati. Bukan hal terburuk. Sutrisno pulang dengan kaki gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tergoda. Ia menceritakan semuanya pada Sari. Awalnya, Sari menangis, menolak, menggigil ketakutan. Itu dosa, Mas. Itu neraka. Sutrisno menggenggam bahunya keras. Kita udah hidup kayak di neraka, Ri. Asterisk pedangnya. Sekarang kita cuma penonton. Tangisan Sari pecah, bukan karena marah, tapi karena ia tahu suaminya benar-benar sudah putus asa. Malam-malam berikutnya, mereka mulai mencari informasi lebih dalam lewat bisik-bisik, lewat orang-orang yang tak berani bicara terang-terangan, lewat dukun yang hanya mau ditemui tengah malam. Hingga akhirnya mereka bertemu Mbah Kromo, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Rumahnya sunyi. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada yang mengawasi. Mbah Kromo tidak terkejut melihat mereka. Kamu datang buat jadi binatang, katanya datar. Sari langsung menangis. Sutrisno menunduk. Babi ngepet bukan sekadar mencuri uang, lanjut Mbah Kromo. Dia mencuri rezeki orang lain. Ia menjelaskan semuanya secara rinci. Ritual puasa mantra malam pertama berubah, dan peran istri sebagai penjaga nyawa. Lilin ini, kata Mbah Kromo sambil menunjukkan lilin hitam, lebih penting dari nyawamu sendiri. Sari memegang lilin itu dengan tangan gemetar. Kalau lilin ini padam, lanjutnya, suamimu bukan cuma ketahuan, tapi rohnya bisa nyasar dan gak balik. Asterisk malam itu, keputusan dibuat bukan dengan teriakan, bukan dengan sumpah, tapi dengan diam panjang yang penuh keputusasaan. Dalam perjalanan pulang, Sari bertanya pelan, Mas, kalau kita kaya nanti, apa hidup kita bakal tenang?
Sutrisno tidak menjawab, karena di dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Beberapa hari kemudian, ritual dimulai. Puasa, pantangan, dan persiapan yang semakin menjauhkan mereka dari manusia normal. Tetangga mulai curiga, tapi tak ada yang berani bertanya. Dan pada suatu malam, tanpa bulan, Sutrisno berdiri telanjang di tengah ruangan. Sari memegang lilin dengan tangan gemetar. Api kecil itu menyala, seolah menunggu sesuatu yang keji. "Mas," suara Sari bergetar. "Kalau kamu nggak balik," Sutrisno menatapnya. Tatapan terakhir sebagai manusia. "Kalau aku jadi kaya," katanya pelan, "itu artinya aku masih hidup." Api lilin bergoyang, dan bau aneh mulai memenuhi ruangan. Perubahan itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah menyadari kau tidak lagi manusia. Malam pertama ritual tiba tanpa peringatan. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Desa seperti menahan napas. Di dalam rumah reot itu, Sari duduk bersila di depan lilin hitam. Tangannya gemetar, tapi genggamannya kuat. Api kecil itu menjadi satu-satunya pemisah antara hidup dan mati suaminya. Sutrisno berdiri di tengah ruangan. Telanjang, tubuhnya kurus, tulang rusuknya terlihat jelas. Mbah Kromo sudah pergi sejak sore. "Setelah ini, kalian berdua saja," katanya, karena yang menyaksikan bukan cuma manusia. Mantra sudah diucapkan, pantangan sudah dilanggar. "Tidak ada jalan pulang, Mas," suara Sari parau. "Aku di sini." "Aku." Sutrisno mengangguk pelan, lalu menutup mata. Awalnya hanya rasa panas, seperti darahnya mendidih. Lalu tulangnya berderak, pelan tapi jelas. Sari menahan teriak saat melihat tubuh suaminya mulai berubah. Punggungnya membungkuk, kulitnya menghitam dan mengeras, wajahnya memanjang, rahangnya melebar. Bau amis memenuhi ruangan. Sutrisno ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah dengusan. Kakinya memendek, tangannya berubah menjadi kuku tumpul. Dalam hitungan menit, di hadapan Sari berdiri seekor babi hitam besar. Matanya merah menyala. Sari menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. "Itu kamu, Mas," bisiknya. Babi itu menatapnya. Dan untuk sesaat, Sari melihat tatapan manusia di balik mata binatang itu. Air mata menetes di pipinya. Bukan karena takut, tapi karena sadar suaminya telah benar-benar menyerahkan jiwanya. Babi itu berlari keluar rumah. Gerakannya cepat, senyap, tidak seperti hewan biasa. Dan Sari sendiri. Ia duduk di depan lilin, tak berani berkedip. Api kecil itu bergoyang. Setiap kali angin masuk dari celah dinding, setiap kali nyala api mengecil, jantung Sari seperti diremas. Di luar sana, Sutrisno atau apapun yang ia jadi, sekarang mulai beraksi. Babi ngepet itu berlari menyusuri ganggang sempit, melewati rumah-rumah yang tertidur. Pulas, ia tahu kemana harus pergi. Seolah instingnya sudah diarahkan. Di rumah pertama, pintu terkunci rapat. Namun tubuh babi itu menyusut, menyelinap melalui celah yang mustahil. Uang disimpan di lemari, di bawah kasur, di dalam kaleng. Dan anehnya, babi itu selalu tahu. Dalam hitungan menit, rumah pertama kosong. Bukan perhiasan, bukan barang, hanya uang. Di rumah kedua, ketiga, keempat, semuanya sama. Warga tidur nyenyak. Tak ada yang terbangun. Sementara di rumah reot, Sari mulai kelelahan. Malam terasa sangat panjang, tangannya kram, matanya perih. Peluh dingin mengalir di punggungnya. "Jangan padam, jangan padam," gumamnya. Seperti doa terkutuk. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Api lilin bergoyang hebat. Sari menjerit pelan dan langsung melindungi lilin dengan tubuhnya. Nyala api mengecil, hampir mati. Di saat yang sama,
Tigang dasa. Babi ngepet itu tersandung, tubuhnya bergetar. Hebat! Dengusannya berubah menjadi erangan manusia. Sutrisno merasakan tubuhnya ingin kembali. Tulangnya panas, kulitnya terbakar. Jangan sekarang, suara itu muncul di kepalanya. Aku belum selesai. Api lilin kembali membesar. Tubuh babi itu kembali stabil, dan ia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Menjelang subuh, babi itu kembali ke rumah. Masuk lewat pintu yang terbuka. Tubuhnya kembali berubah. Kulit mengelupas, tulang kembali memanjang, dan akhirnya Sutrisno tergeletak telanjang, terengah-engah, penuh keringat dan bau amis. Sari menangis sambil memeluknya. Kamu balik. Sutrisno tertawa pelan. Tertawa yang membuat Sari merinding. Eri, katanya serak. Kita berhasil. Di sudut ruangan, karung-karung uang tergeletak. Bukan recehan, bukan sedikit, banyak. Malam itu mereka tidak tidur, bukan karena takut, tapi karena kegirangan yang bercampur ngeri. Dan sejak malam itu, ritual terus berulang. Setiap malam, setiap lilin menyala, dan setiap malam Sari makin takut, bukan pada babi di luar sana, tapi pada manusia yang kembali ke ranjangnya. Tidak ada pesugihan yang berhenti pada kekayaan. Ia selalu menagih, dan tagihannya bukan uang. Uang datang terlalu cepat, dan itulah kesalahan pertama. Dalam hitungan bulan, rumah Reyot Sutrisno dan Sari berubah jadi rumah tembok 2 lantai, cat putih, bersih, pagar besi, lampu terang sepanjang malam. Motor bergonti, mobil, pakaian lusuh berubah menjadi baju mahal. Perhiasan menggantung di leher Sari, berkilau mencolok. Desa yang dulu mencemooh, kini terdiam. Usahanya apa? Dulu makan aja susah, kok bisa sekaya itu? Pertanyaan beredar seperti bisikan penyakit. Sari mulai menikmati hidup baru itu. Belanja tanpa mikir harga, makan tanpa takut. Besok tapi Sutrisno tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, ia tetap berubah. Setiap malam, Sari duduk di depan lilin. Namun kini, tangan Sari tak lagi seteguh dulu. Ia sering mengantuk siring lengga, karena pikirannya bukan lagi soal hidup mati, melainkan kenyamanan. Sementara itu, warga mulai curiga. Uang hilang hampir setiap malam. Rumah-rumah yang dulu aman, kini tak pernah benar-benar tenang. Dan anehnya, semua kehilangan terjadi di sekitar rumah Sutrisno. Beberapa warga mulai berjaga. Ronda ditambah, anjing dilepas. Suatu malam, babi hitam itu muncul lebih cepat dari biasanya. Lebih besar, lebih liar. Ia berlari di tengah gang. Dan kali ini, ada yang melihat. Itu *BABI. Teriakan pecah, obor menyala, orang-orang berhamburan keluar rumah. Sari tersentak di depan lilin. Angin malam tiba-tiba kencang. Pintu berderit terbuka. Api lilin bergoyang hebat. Mas, cepat pulang, bisiknya. Panik. Di luar, babi ngepet itu dikejar bata dilampar. Anjing menggonggong. Babi itu berlari sekuat tenaga, namun satu batu mengenai kakinya. Ia tersungkur. Di rumah, Sari panik. Tangannya gemetar. Lilin hampir jatuh. Dalam kepanikan, ia berdiri terlalu cepat. Dan api itu padam. Sekejap, hanya sesaat. Tapi itu cukup. Di gang desa, tubuh babi itu kejang hebat. Kulitnya berubah, tulangnya memanjang. Teriakan warga pecah saat melihat manusia telanjang berguling di tanah. Itu Sutri. *BABI. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tidak ada belas kasihan. Pukulan datang bertubi-tubi. Amarah masa lebih cepat dari akal. Sehat. Sutrisno mencoba bicara. Mulutnya berdarah. Suara hilang di antara teriakan. Sari berlari keluar.
Rumah menjerit histeris. "Berhenti! Itu suamiku." Tapi masa tidak mendengar. Atau tidak mau mendengar. Mereka hanya melihat satu hal, pengkhianat desa. Ketika semuanya selesai, tubuh Sutrisno tergeletak tak bergerak. Dan kekayaan itu tak ada artinya lagi. Rumah mewah itu disegel, mobil disita, perhiasan hilang. Sari duduk di tanah, memeluk tubuh suaminya yang dingin. Lilin hitam itu masih tergeletak di dalam rumah. Padam untuk selamanya. Pesugihan memang memberi kekayaan, tapi ia selalu mengambil martabat, kemanusiaan, dan nyawa. Dan ketika lilin padam, tidak ada doa yang cukup terang untuk menyalakannya kembali.